Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afindi Juprias dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya saya membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, adapun langkah yang pertama saya lakukan adalah mendownload dan menginstalnya di laptop saya. Nah, adapun cara mendownloadnya saya menggunakan Google Chrome. Jika teman-teman ingin menggunakan browser lainnya juga bisa, baik Mozilla Firefox, Opera Mini, ataupun Web Browser. Nah, kemudian di kolom pencarian saya masukkan kata kunci download Mendeley for PC. Di sini saya mendownloadnya melalui situs resmi di www.mendeley.com. Nah, di sini teman-teman bisa jika laptop teman-teman menggunakan operasi sistem macOS ataupun Linux, teman-teman bisa pilih di order system. Nah, berhubung laptop saya menggunakan Windows, dan jika teman-teman ada yang sama dengan saya menggunakan Windows, cukup klik download Mendeley Desktop for Windows yang memiliki aksen berwarna merah marun ini. Nah, kemudian setelah di-download, saya menginstalnya di laptop saya. Langkah-langkahnya juga cukup mudah dengan cara double klik di icon Mendeley yang telah kita download tadi, ataupun klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Nah, kemudian di sini bisa klik Next, I agree, kemudian Next, kemudian Install. Nah, ini jika belum menginstalnya, namun karena saya sudah menginstalnya, saya akan skip langkah yang ini. Kemudian langkah berikut yang saya lakukan adalah membuka aplikasi Mendeley, ya. Nah, setelah saya buka, langkah berikutnya adalah membuat akun, kemudian login. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat akunnya dan langsung masuk otomatis dan tidak bisa di-logout, nah saya akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menginstal Microsoft Word plugin. Nah, di sini saya sudah menginstal Microsoft Word plugin sehingga Mendeley saya sudah terhubung dengan Microsoft Word. Nah, fungsinya kita menginstal Microsoft Word plugin adalah untuk menghubungkan antara Mendeley dengan Microsoft Word sehingga bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka otomatis. Kemudian, di sini saya sudah memiliki sebanyak 21 dokumen, ya. Yang artinya ini adalah semuanya ada 21 dokumen yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat makalah saya. Nah, sebelumnya saya akan membuka makalah saya terlebih dahulu. Adapun makalah yang saya gunakan adalah strategi pemasaran di era normal. Itu adalah judul dari makalah yang saya buat. Nah, makalah yang berjudul strategi pemasaran di era normal ini disusun dalam rangka memenuhi tugas UAS pada mata kuliah literasi digital. Nah, termasuk dengan video ini juga. Di sini saya sudah membuat dari abstrak sampai daftar pustaka. Di sini kita lihat daftar pustaka. Nah, ini ada daftar pustaka saya yang saya buat otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, caranya adalah, cara saya membuat makalah tadi dengan daftar pustakanya otomatis dibuat menggunakan Mendeley. Caranya seperti ini. Langkah pertama, kita cari, ya, sumber referensi yang akan kita gunakan atau yang akan saya gunakan untuk membuat makalah. Misalnya, saya mendownload sumber referensi menggunakan Google Chrome di Google Scholar. Ya, jadi saya mencari referensinya di Google Scholar. Nah, salah satu referensi yang saya gunakan adalah manajemen pemasaran. Nah, di sini saya langsung memasukkan kata kuncinya
dan akan tampil banyak sekali PDF ataupun buku yang bisa kita gunakan sebagai sumber referensi makalah kita. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan sumber referensi dari manajemen pemasaran dari S. Agustina 2011. Di sini saya mendownloadnya. Nah, terlebih dahulu saya mendownload. Setelah saya download, saya masuk ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini saya menambahkan PDF yang telah saya download tadi supaya masuk ke dalam Mendeley. Nah, caranya adalah dengan mengklik ADD atau import dokumen. Nah, di sini saya pergi ke tempat di mana saya menyimpan file PDF yang telah saya download tadi. Nah, saya menyimpan di dokumen dan di manajemen pemasaran Agustina Sinta. Nah, di sini sudah ada ya, karena saya sebelumnya sudah menambahkannya di Mendeley saya, otomatis dia tidak akan menambahkan lagi, karena itu nanti akan terhitung sebagai duplikat. Nah, jadi ini adalah manajemen pemasaran yang Agustina tadi, yang telah saya download dan akan saya gunakan sebagai referensi saya. Nah, untuk mengetahui apakah 21 file ini ada yang duplikat atau tidak, ada yang sama atau tidak, caranya adalah dengan mengklik menu tools, kemudian cek for duplikat. Nah, jika tampil di sini tulisan no duplicates found in all document, artinya dokumen yang saya miliki di all dokumen Mendeley ini semuanya beda dan tidak ada yang sama. Nah, kemudian kita beralih ke Microsoft Word tadi, ke makalah saya. Nah, saya di sini sudah selesai ya, membuat makalah ini sudah selesai, termasuk daftar pustakanya juga sudah selesai saya gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen baru sebagai contoh bagaimana caranya saya membuat daftar pustaka otomatis tadi. Nah, langkah yang pertama saya gunakan adalah menambahkan sumber referensi yang akan saya pakai untuk membuat makalah. Nah, tadi saya sudah menambahkan satu di manajemen pemasaran. Nah, di sini saya buka manajemen pemasaran. Kemudian saya cari mana yang akan saya tambahkan. Contohnya adalah ini, pengertian dari pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, salah satu dari definisi singkat pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Nah, misalnya saya di sini ingin menambahkan kutipan ini, kemudian copy, ya. Nah, kemudian saya pastekan di dokumen saya. Nah, setelah saya pastekan, saya rapikan sedikit dengan menambahkan tanda kutip yang benar. Nah, sudah. Nah, di sini saya menambahkan sumber referensinya dengan cara pergi ke menu reference, kemudian pilih insert citation. Nah, di sini double klik, kemudian tampil tampilan seperti ini, teman-teman langsung klik go to Mendeley untuk mempermudah. Nah, di sini di bagian atas, ini kan banyak sumber referensi yang saya miliki. Jika teman-teman lupa ataupun saya tidak sengaja terlupakan di mana sumber yang saya gunakan tadi, saya tinggal pergi ke atas ini ke manajemen pemasaran, ke file yang sudah dibuka. Nah, akan otomatis ke sumber referensi yang saya pakai tadi. Nah, di sini setelah sampai sini, saya langsung pilih save untuk menambahkan referensi. Nah, di sini kita tunggu ya sebentar. Nah, langsung muncul ya sumber referensi dari kutipan menurut Philip Kotler. Nah, jika sudah, kita klik enter atau bisa melanjutkan dengan tulisan-tulisan lain. Nah, kemudian misalnya ada lagi yang ingin saya tambahkan ataupun teman-teman tambahkan, pergi ke Mendeley, kemudian misalnya ingin menggunakan sumber referensi lain. Nah, contohnya saya di sini ingin menggunakan pengaruh diskon harga, merek, produk, dan layanan pelanggan terhadap keputusan pembelian cermin. Nah, di sini
saya double klik, kemudian saya cari apa yang ingin saya tambahkan. Nah, misalnya saya ingin menambahkan kutipan dari diskon harga. Definisinya yaitu potongan harga atau diskon merupakan salah satu jenis promosi penjualan. Nah, ini saya copy paste, kemudian pastekan. Nah, setelah itu saya kembali melakukan langkah yang tadi dengan cara insert citation, kemudian pilih go to Mendeley, kemudian pergi ke dokumen yang dibuka dan pilih cite. Kemudian akan menambahkan. Nah, sekedar saran dari saya untuk pengambilan kutipan, teman-teman bisa sedikit merubah kata-katanya namun tidak merubah maknanya ya. Namun ini sebagai contoh, sebagai tutorial saja bagaimana cara saya melakukannya. Jadi tidak apa-apa. Nah, jika sudah misalnya langsung ingin membuat daftar pustaka otomatisnya, di sini saya buat dulu daftar pustaka. Nah, di sini saya melakukan cara dengan mengklik insert bibliografinya. Teman-teman bisa mengikuti langkah yang ini. Nah, setelah kita klik, maka dia akan otomatis membuat daftar pustaka otomatis ya. Tentunya ini dari Mendeley ya. Nah, bisa kita lihat di sini manajemen pemasaran judulnya. Dan ini adalah outdoor ya. Nah, dengan begini saya sudah berhasil membuat daftar pustaka otomatis. Nah, tentunya jika teman-teman mengikuti langkah-langkah yang sama dengan yang saya gunakan, teman-teman juga akan bisa membuat daftar pustaka otomatis. Baik, sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun dimanapun itu. Nah, tentunya saya sadari bahwasannya video pembelajaran yang saya buat ini masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Untuk itu saya sangat berterima kasih jika teman-teman ataupun yang menonton video ini mau memberikan kritikan ataupun masukan yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, saya Effendi Ciprias undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.